Di negeri asing yang begitu luas ini, aku kadang merasa begitu kecil. Pagi itu, matahari bersinar malu-malu di langit Amerika. Rumahku, yang dulu terasa hangat, kini hanya tampak seperti bangunan kosong, terlalu besar untuk kutinggali sendiri. Setelah kecelakaan itu, hidupku berubah drastis. Suamiku, Daniel, pergi untuk selamanya. Dan aku hidup, tapi tak lagi sama. Kaki ini tak lagi mampu berdiri, dan di perutku ada kehidupan kecil yang masih bertahan, seolah menolak menyerah bersamaku. Aku mengusap perutku perlahan, mencoba menemukan kekuatan dari sesuatu yang belum ku kenal. Tapi setiap sudut rumah, setiap sudut hatiku, hanya memantulkan kesunyian. Nona Sofia, suara pelayan rumahku, Elina, memanggil pelan dari balik pintu. Aku mengalihkan pandangan dari jendela besar yang menghadap ke taman, lalu menjawab lemah, "Masuklah." Elina melangkah ragu, membawa secarik catatan di tangannya. "Sopir baru yang Anda minta sudah tiba. Mau saya persilakan masuk?" Aku menghela napas pendek. Bagi sebagian orang, mungkin sepele, tapi bagiku, membiarkan orang baru masuk ke dalam hidupku sekarang terasa berat. "Baiklah," kataku akhirnya. Tak lama, pintu terbuka lebih lebar, dan seorang pria muda melangkah masuk. Tubuhnya tinggi dan tegap, kulitnya terang dengan rona hangat alami. Rambut hitamnya dipotong pendek rapi, dan ada garis tipis kumis yang membuat wajahnya terlihat lebih dewasa meski tetap membawa aura ketulusan. "Selamat pagi, Nona Sofia," katanya dengan suara lembut namun tegas. Ia sedikit menunduk memberi hormat. "Nama saya Arif." Aku memandangnya tanpa banyak ekspresi. "Pekerjaanmu sederhana." Suaraku datar. "Antar jemput saya ke rumah sakit, atau kalau saya ingin keluar, tak perlu banyak tanya." Arif mengangguk. Matanya tetap tenang. Tidak ada rasa iba yang biasanya kulihat di mata orang lain. Tidak ada sorot kasihan yang membuatku merasa lebih hancur dari sebelumnya. "Saya mengerti, Nona," jawabnya sopan. Ada keheningan sesaat. Aku menarik napas panjang, berusaha menekan perasaan asing yang menyeruak di dada. "Besok pagi jam 8, kita ke rumah sakit," kataku akhirnya. "Jangan terlambat." "Tentu, Nona." Arif memberi salam kecil dan mundur keluar ruangan. Saat pintu tertutup lagi, aku membiarkan tubuhku bersandar lemah di kursi rodaku. Entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku menatap jendela sekali lagi. Matahari kini tampak sedikit lebih cerah. Atau mungkin hanya hatiku yang mulai retak sedikit, membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, ada perjalanan panjang di depan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku tidak sepenuhnya takut. Pagi itu, langit kota sedikit kelabu. Aku menatap jam tangan yang melingkar longgar di pergelangan tanganku. Pukul 8:05. Aku mendengus kecil. "Jangan terlambat," kataku kemarin. Tapi aku sudah terlalu sering kecewa untuk benar-benar berharap. Belum sempat pikiranku berlarut, suara langkah ringan mendekat dari arah pintu depan. "Pagi, Nona Sofia." Suara itu, lembut tapi cukup tegas, menyapa. Aku mengangkat kepala. Arif berdiri di sana, mengenakan kemeja hitam sederhana. Tidak berlebihan, tidak mencoba tampil berlebihan seperti sopir-sopir sebelumnya. "Mobil sudah siap, mau langsung berangkat?" tanyanya, sopan. Aku mengangguk singkat. Dengan cekatan, Arif mendorong kursi rodaku dengan sikap hormat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku merasa dihargai. Kami melewati lorong rumah menuju garasi. Aku bisa mencium aroma pagi yang samar bercampur embun dari taman kecil di samping rumah. Mobil hitam yang akan kami gunakan terparkir di sana. Pintunya sudah dibuka. Arif memposisikan kursi roda dengan presisi, lalu berjongkok di sampingku. "Boleh saya bantu, Nona?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, membiarkan dia mengangkat tubuhku dengan hati-hati. Tidak ada gerakan kasar, tidak ada sentuhan berlebihan. Hanya kekuatan yang tenang dan rasa hormat yang membuat mataku tiba-tiba terasa panas. Tapi aku menahan semuanya di dalam. Seperti biasa, setelah aku duduk di kursi mobil, Arif dengan sigap melipat kursi rodaku dan memasukkannya ke bagasi. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, keheningan melingkupi kami. Tidak ada
musik, tidak ada basa-basi murahan, hanya suara mesin, dan jalanan Amerika yang perlahan mengalir di luar jendela. Tapi anehnya, aku merasa tenang. Kalau merasa tidak nyaman, Nona, silakan bilang, ujar Arif tiba-tiba, tanpa memandang ke arahku. Aku melirik sekilas ke arahnya. Tidak perlu basa-basi, kataku pelan. Bibir Arif tertarik sedikit, bukan senyum penuh, hanya gerakan kecil, seolah memahami batasanku. Sisa perjalanan kami habiskan dalam diam yang anehnya, tidak membuatku sesak. Sampai akhirnya mobil berhenti di depan gedung rumah sakit. Arif keluar terlebih dahulu, lalu membantuku turun dengan hati-hati. Saat kursi rodaku menyentuh lantai marmer rumah sakit, aku menoleh ke arah Arif untuk pertama kalinya. Terima kasih, gumamku. Nyaris tak terdengar. Arif hanya mengangguk kecil, tidak mengumbar reaksi berlebihan. Mungkin, hanya mungkin, perjalanan ini tidak akan seburuk yang kukira. Sudah hampir 3 minggu sejak Arif menjadi bagian dari hidupku. Setiap pagi, ia tiba tepat waktu, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah bertanya yang tidak perlu. Mengantar, menunggu, dan kadang hanya duduk diam di kejauhan, seolah ingin berkata, aku ada di sini jika kamu butuh. Hari ini, aku minta dia mengantarku ke taman kota kecil di pinggiran. Bukan untuk apa-apa, hanya ingin merasa sedikit normal. Mobil melaju tenang di jalanan mulus. Dari kaca jendela, aku melihat dedaunan musim semi mulai mekar perlahan, seolah kehidupan diam-diam menguat lagi. Taman ini cukup sepi, Nona, kata Arif pelan. Aku hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Sesampainya di sana, Arif turun terlebih dahulu, membuka pintu, dan membantu mengangkatku ke kursi roda. Taman itu sepi, hanya ada beberapa anak kecil berlari mengejar balon, dan sepasang lansia yang duduk berdekatan di bangku kayu. Arif mendorong kursi rodaku perlahan di jalan setapak berbatu. Angin membawa aroma segar, rerumputan dan tanah basah. Di sudut taman, seekor kucing kecil berlari ke arah kami, mengeong kecil, lalu duduk di depan Arif, menatap dengan mata berbinar. Aku menahan napas. Sejak kecelakaan, aku tidak suka kejutan. Tapi Arif berjongkok pelan, mengulurkan tangan, dan si kucing menggosok tubuhnya tanpa takut. Dia suka kamu, kataku tanpa sadar. Arif menoleh. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Mungkin karena saya tidak banyak bicara. Seperti dia, jawabnya sambil mengelus kepala si kucing. Dengan penuh kelembutan, aku mendengus kecil, seperti hembusan udara di antara tawa. Entah bagaimana, rasanya ringan. Kamu tidak takut kucing? Tanyaku, setengah ingin berbicara lebih lama. Takut kalau dia pakai jas dan minta tagihan kartu kredit? Jawab Arif santai. Aku tertawa kecil, benar-benar tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tawaku lirih, ringan, hampir seperti aku lupa bagaimana rasanya. Arif hanya menunduk sopan, seolah pura-pura tidak memperhatikan. Tapi aku tahu, dari sudut matanya, ada rasa lega kecil. Kami melanjutkan berjalan di taman itu. Tidak banyak kata, tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa dunia tidak sepenuhnya gelap. Ada satu titik cahaya kecil yang perlahan menyusup masuk. Aku tidak tahu persis kapan semuanya mulai terasa berbeda. Yang aku tahu, setiap perjalanan bersama Arif kini terasa lebih ringan. Kami berbicara lebih banyak, kadang tentang cuaca, tentang bunga di pinggir jalan, tentang makanan Indonesia yang ia rindukan diam-diam di tanah asing ini. Setiap kali suaranya terdengar, dunia di sekitarku terasa lebih hidup. Tapi ternyata, tidak semua orang melihatnya seperti itu. Malam itu, saat aku duduk sendirian di ruang keluarga, orang tuaku datang. Mereka berdiri berdampingan di ambang pintu, wajah mereka kaku. Mata mereka mengamati kursi rodaku seakan aku benda rapuh yang harus dijaga ketat. Sofia, kata ayah, suaranya berat. Kami sudah bicara tentang sopirmu. Aku mengernyit. Arif, ada masalah? Tanyaku. Nada suaraku secara otomatis jadi lebih tajam. Ibu melangkah maju, duduk di sampingku. Tangannya dingin ketika menyentuh jemariku. Kami pikir terlalu banyak kedekatan itu tidak baik, katanya pelan.
Kamu rapuh, emosimu belum stabil. Aku menarik tanganku perlahan dari genggamannya. Dia hanya sopir, kataku, setengah membela diri. Ayah menghela napas panjang. Sopir yang terlalu sering ada di sekitarmu. Kami khawatir. Sofia, kamu butuh pendamping profesional, bukan orang biasa. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa Arif bukan hanya orang biasa, bahwa kehadirannya adalah satu-satunya alasan aku masih bisa bangun dari tempat tidurku setiap pagi. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Dan aku tahu, bila aku membantah, hanya akan membuat mereka semakin keras kepala. Malam itu aku tidur dengan rasa gelisah, menggerogoti dadaku. Besok paginya, Arif tidak datang. Mobil terparkir di garasi. Tidak ada langkah ringan di lorong rumah. Tidak ada suara lembut menyapaku. Aku menunggu 5 menit, 10 menit, 30 menit. Lalu pelayan rumahku, Elina, dengan wajah penuh belas kasihan, menghampiriku. Nona, katanya perlahan, orang tua Anda sudah memutuskan Arif tidak lagi bekerja di sini. Dunia serasa berhenti berputar. Aku menatap Elina dengan mata kosong. Dia pergi, bisikku, seakan berharap jawabannya salah. Elina hanya mengangguk perlahan. Aku menutup mataku, merasakan seluruh duniaku runtuh sekali lagi. Untuk kedua kalinya dalam hidupku, seseorang yang berarti direnggut dari genggamanku. Hari-hari setelah kepergian Arif terasa lebih berat dari yang kuduga. Awalnya aku berusaha tegar, menyibukkan diri dengan buku, televisi, musik, tapi semua terasa kosong. Setiap suara langkah di lorong, aku berharap itu dia. Setiap suara mesin mobil, aku berharap itu mobil hitam kecil yang biasa mengantarku keliling kota. Tapi yang datang hanya sunyi, dan perlahan tubuhku menyerah. Demam tinggi menyerangku tanpa ampun. Dunia berputar dalam kabut panas, keringat membasahi pelipisku. Nafasku berat. Aku ingat samar-samar suara ibu yang panik, suara ayah memanggil dokter, suara Elina berlari-lari. Tapi di tengah semua kekacauan itu, hanya satu nama yang melayang dari bibirku. Arif. Arif. Aku mengigau, berulang-ulang, seolah hanya nama itu yang bisa memberiku napas. Aku bahkan tidak sadar mengucapkannya. Tapi semua orang di sekitarku mendengar. Aku, yang biasanya kuat, kini terbaring lemah sambil memanggil seorang pria biasa, yang telah menjadi luar biasa bagiku. Malam berganti pagi. Tubuhku masih lemah, tapi perlahan, demamku mulai turun. Saat aku membuka mata, aku melihat ayah dan ibu duduk di ujung ranjang. Wajah mereka penuh guratan rasa bersalah. Sofia, kata ayah pelan. Aku memandang mereka. Terlalu lelah untuk berbicara. Kami melakukan kesalahan. Lanjut ibu. Suaranya bergetar. Kami pikir kami melindungimu, tapi ternyata kami malah melukaimu lebih dalam. Aku menutup mata lagi. Terlalu sakit untuk menanggapi. Kami akan memperbaikinya, kata ayah. Nadanya mantap. Kami akan mencari Arif. Kami akan membawanya kembali. Aku tidak menjawab, tapi setetes air mata mengalir di sudut mataku. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan mereka melihat betapa hancurnya aku. Betapa aku butuh dia. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai satu-satunya alasan. Aku masih ingin bertahan. Sudah 3 hari berlalu sejak janji itu. Aku duduk di teras rumah, dibalut selimut tipis, memandang langit sore yang berubah jingga. Hatiku kosong, setengah berharap, setengah takut berharap, hingga sebuah suara pelan menggema dari arah gerbang. Nona Sofia. Aku menoleh, dan di sana berdiri sosok yang selama ini menghantui mimpiku. Arif, dengan kemeja hitam sederhana, wajahnya sedikit lebih tirus, tapi mata itu masih sama, hangat, dalam. Aku ingin berbicara, ingin berlari, tapi tubuhku terlalu berat, terlalu dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Arif melangkah pelan ke arahku, ragu-ragu, seolah takut keberadaannya menyakitiku lebih jauh. Tapi aku mengangkat tangan perlahan, seolah berkata, "Jangan pergi." Tanpa banyak kata, Arif berlutut di hadapanku, di sisi kursi rodaku. "Saya minta maaf, Nona." Suaranya serak. Saya
seharusnya tidak pergi tanpa berpamitan. Aku menggeleng lemah. Bukan kamu yang salah, bisikku. Mereka yang tak pernah mengerti. Air mata menggenang di mataku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menahannya. Aku butuh kamu, Arif. Suaraku pecah. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Arif mendongak. Matanya merah. Dari awal, katanya terbata. Saya hanya ingin melihat Nona Sofia tersenyum lagi. Bukan karena kewajiban, tapi karena dia menggenggam tanganku. Karena saya ingin ada di sisi Nona. Jika Nona mengizinkan, aku menahan napas, menatap ke dalam matanya yang penuh ketulusan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar dicintai. Bukan karena kasihan, bukan karena kewajiban, tapi karena aku adalah aku. Tanpa kata lagi, aku membiarkan tangan kami tetap bertaut, membiarkan dunia di sekitar kami perlahan memudar. Hanya ada dia, hanya ada aku. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa masa depanku tidak lagi kosong. Karena akhirnya, aku menemukan seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi.